Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tahap pertama dari SKPL kami, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, aplikasi pinjam kelas online. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Hafid Nawaya, Kamal Maula Sidiki, Muhammad Zaidan Rafif, Yosua William Palunan, Satrio Agul Arumino, dan terakhir saya sebagai moderator untuk presentasi ini, yaitu Zaki Hakim Kamaruzaman. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan yang paling pertama dalam dokumen itu, yaitu pendahuluan. Saya serahkan kepada rekan saya J untuk mempresentasikan yang pertama. Baik, terima kasih Zakia. Untuk yang pertama ini ada pendahuluan 1.1 tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL) atau software requirement. Specification sebagai dokumen yang digunakan untuk meneruskan kebutuhan sebagai hasil proses analisis objek dari pengembangan aplikasi pinjam kelas online. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak, sistem pemesanan album online, dan pengguna atau anggota yang terlibat pada sistem ini. Bagi pihak pengembang, dokumen ini dapat digunakan untuk mencatat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun dan harapan tentang perangkat lunak yang diinginkan user. Lalu selanjutnya ada poin 1.2, ruang lingkup masalah. Untuk halaman depan digunakan font type Arial dengan ukuran 16 untuk judul, dan untuk selebihnya dengan ukuran 14. Untuk isi dan lampiran menggunakan font type Times dengan ukuran 14 untuk judul per topik, dan untuk selebihnya menggunakan font type Times New Roman. Perangkat lunak yang dikerjakan ini berbentuk aplikasi yang dapat diunduh di smartphone Android. Perangkat lunak ini bertujuan untuk mahasiswa yang ingin memakai kelas untuk kepentingan UKM dan lain-lain yang berada dalam wilayah Telkom University. Adapun fitur utama yang terdapat dalam aplikasi pinjam kelas online ini yaitu yang pertama adalah fasilitas daftar, yang kedua adalah fasilitas registrasi, yang ketiga ada login, pengajuan kelas, penolakan, peminjaman kelas, dan yang terakhir ada penerimaan peminjaman kelas. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Zaki. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Kamal untuk menjelaskan definisi dan istilah. Terima kasih moderator. Bagian definisi dan istilah. Beberapa definisi dan istilah yang kami gunakan dalam dokumen kami adalah: yang pertama SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua SRS atau Software Requirement Specification. Dan yang ketiga user. Sudah spesifik di sini, yaitu user kami adalah mahasiswa Telkom University dan target klien adalah BPU PLS atau Badan Perkuliahan Universitas dan Luar Program Studi. Selanjutnya ada istilah use case, yaitu rangkaian sekelompok yang terkait dengan membentuk sistem secara teratur. Selanjutnya ada use case skenario dan use case diagram. Referensi yang kami dapatkan untuk membuat dokumen ini, terdapat beberapa referensi, yaitu yang pertama Google, yaitu Google Material Design Guideline, dan yang kedua ada use case template. Yang ketiga ada informasi security management system dari ISO. Yang keempat ada system requirement specification template dari Tech World, dan yang terakhir ada vision dan scope dokumen template. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 atau part 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum perangkat lunak. 2.1 Statement of Objective perangkat lunak. Aplikasi pinjam kelas dengan QR Code merupakan produk baru yang bertujuan untuk mengimplementasikan teknologi QR Code guna untuk menjaga keamanan saat login ke aplikasi dan melakukan peminjaman ruangan kelas oleh mahasiswa di Universitas Telkom. Produk ini merupakan sistem mandiri yang berdiri sendiri dan tidak menggantikan sistem lain yang sudah ada di
Telkom. Aplikasi ini memiliki antarmuka dengan BPU LPS atau Badan Perkuliahan Universitas dan luar program studi yang bertugas untuk mengkonfirmasi ketersediaan ruangan kelas dan memberikan persetujuan terhadap pengajuan peminjaman kelas dari mahasiswa. Selain itu, aplikasi ini juga berinteraksi dengan sistem login menggunakan email SSO atau QR Code untuk mengamankan akses hanya bagi mahasiswa Telkom University. Dalam konteks yang lebih besar, aplikasi ini membantu manajemen gedung Telu dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan ruangan yang lebih efisien. Dan berikut diagram sederhana yang telah kami buat untuk menunjukkan komponen utama dari sistem secara keseluruhan, interkoneksi sistem, dan terakhir antarmuka eksternal atau API. Yang pertama di sini ada aplikasi peminjaman kelas, selanjutnya ada sistem login atau sign up, selanjutnya ada sistem manajemen gedung Telu, selanjutnya ada Badan Perkuliahan Universitas dan luar program studi BPU LPS lainnya, dan kepada mahasiswa. Di sini secara singkat, aplikasi pinjam kelas merupakan komponen utama sistem yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan peminjaman ruang kelas. Yang kedua, sistem login. Sistem login merupakan subsistem yang bertanggung jawab untuk mengelola proses login mahasiswa ke dalam aplikasi menggunakan email SSO atau QR Code. Yang ketiga ada sistem manajemen gedung Telu yang merupakan subsistem yang mengelola data jadwal kelas yang tersedia. Yang keempat, BPU LPS merupakan entitas eksternal yang berfungsi untuk mengkonfirmasi ketersediaan ruang kelas. Yang terakhir, mahasiswa, yaitu merupakan pengguna akhir yang menggunakan aplikasi pinjam kelas untuk melakukan peminjaman ruang kelas. Di sini manfaat perangkat lunak ini terdapat 5, yaitu sistem login yang aman, peminjaman ruang kelas yang efisien, ada antarmuka dengan BPU LPS, manajemen gedung yang efisien, dan yang terakhir keamanan dan integrasi sistem. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Di sini pengguna aplikasi seluruh mahasiswa fakultas RPL yang akan menggunakan untuk meminjam kelas. Dan di sini BPU LPS yang berperan sebagai admin dalam aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, batasan perangkat lunak atau sistem. Aplikasi ini bahasa yang disediakan merupakan bahasa ibunda bahasa Indonesia karena aplikasi ini dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah terhadap persoalan pinjam kelas di jurusan RPL. Dan di sini ada 3, keamanan, koneksi jaringan harus stabil, dan yang terakhir kebijakan atau peraturan dari BPU LPS. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan deskripsi rinci perangkat lunak. Oke, baik, terima kasih Satya. Lalu di deskripsi rinci perangkat lunak, kelas pengguna dari aplikasi pinjam kelas ini adalah mahasiswa Telkom yang telah mendownload dan mengakses aplikasi menggunakan email SSO atau pemindaian barcode. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mahasiswa Telkom yang ingin menjalani kelas atau ruangan di GKU atau gedung Telkomanas. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini untuk melihat jadwal kelas yang tersedia, memilih kelas dan waktu yang diinginkan, dan mengajukan peminjaman kelas kepada BPU PLS. Sorry ya. Oke. FR4, pengajuan peminjaman kelas. Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa dalam mengajukan perizinan pinjam kelas pada admin BPU LPS. Yang kelima, FR, penolakan peminjaman kelas. Fungsi ini digunakan oleh admin BPU LPS dalam penolakan peminjaman kelas. Lalu FR yang keenam, penerimaan peminjaman kelas. Fungsi ini digunakan oleh admin BPU LPS dalam menerima pinjaman kelas dari mahasiswa. Lalu ada kebutuhan non-fungsional, ada 13 NFR yang kita dapatkan. Mungkin saya secara singkat, ada NFR yang pertama keamanan, yang kedua ketersediaan, yang ketiga performa, yang keempat skalabilitas, yang kelima keterbacaan kode, keenam dokumentasi, 7 peraturan, 8 kemudahan, 9 kecocokan, 10 kecepatan, 11 notifikasi, 12 keterbacaan, dan 13 responsif. Lalu di sini ada use case diagramnya dari mahasiswa, include registrasi dan pinjam kelas, pengajuan kelas,
ke login, dan dari BPU PLS-nya include penerimaan peminjaman kelas dan penolakan peminjaman kelas, dan include dari login juga. Lalu ini kode use case description. Primary flow-nya after mungkin saya skip bagian ini. Lalu ada activity diagram login user dari usernya, yaitu buka aplikasi, mengisi NIM, menekan tombol login, dan mengisi verifikasi OTP. Dari sistem menampilkan halaman login, memvalidasi akun user, mengirim verifikasi OTP email user, verifikasi OTP, dan menampilkan halaman home. Registrasi, buka aplikasi dari user, menekan tombol register, mengisi email, NIM, dan password, menekan tombol register, mengisi verifikasi OTP, dan dari sistemnya menekan halaman login, menampilkan halaman register, memodifikasi akun user, mengirim verifikasi OTP email user, dan verifikasi OTP, lalu menampilkan halaman home. Peminjaman kelasnya ini saya secara singkat saja mungkin. Lalu pengajuan peminjaman kelas, ke penerimaan peminjaman kelas, penolakan, dan ini use case activity diagram dari penolakan peminjaman kelas. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Selanjutnya untuk kelas diagram 3,2,3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini adalah tampilan dari kelas diagram, di mana kelas diagram itu terdiri dari 4, ada kelas register, ada kelas login, room, dan user. Usernya itu terbagi dari 2, ada kelas student dan BPU PLS. Nah, dalam login itu memiliki hubungan asosiasi. Dalam login itu memiliki hubungan ketergantungan, di mana login tidak bisa tanpa adanya register. Lalu login ke user itu memiliki hubungan asosiasi, di mana asosiasi itu satu, di mana login kalau login itu harus mementingkan satu akun, berarti usernya ada satu. Lalu user ke room itu hubungan komposisi, di mana room itu di mana room dan user itu hidup secara berdampingan. Lalu deskripsi diagramnya, kelas diagram seperti dilihat Zak, deskripsi kelas diagram. Turun ke bawah, Zak. Nah, saya singkat saja. Di sini ada kelas login, di mana nama operasinya itu akun Comper, visibility-nya publik, keterangannya di sini metode yang digunakan itu untuk mengecek akun mahasiswa sudah terdaftar atau belum. Di kelas login ada username, itu visibility-nya private, tipenya string, dan password private dan string. Ada dan lain-lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk bagian kurang lebih terakhir, bagian 3,3 kebutuhan lingkungan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya, Agul. Kebutuhan lingkungan sistem yaitu lingkungan operasi perangkat
lunak pada sisi server kami gunakan untuk pinjam kelas, yaitu satu sistem operasi yaitu iOS dan Android. Lalu perangkat keras pada sisi server yang kami gunakan untuk pinjam kelas adalah yang pertama prosesor, lalu kedua RAM minimal 4 GB, lalu tiga storage 100 MB, terus yang keempat DBMS-nya pakai MySQL. Lalu perangkat lunak pada sisi user yang dibutuhkan adalah aplikasi, dan perangkat keras pada sisi user yang dibutuhkan adalah smartphone. Lalu kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras atau hardware merupakan komponen fisik yang memiliki spesifik atau kriteria tertentu agar dapat menjalankan sistem dengan baik. Kebutuhan hardware yang dibutuhkan, hal yang harus diperhatikan sebelum mendownload aplikasi pinjam kelas adalah yang harus perhatikan karena untuk memungkinkan smartphone dapat menjalankan program aplikasi. Lalu poin berikutnya, kebutuhan perangkat lunak. Aplikasi pinjam kelas ini memiliki interaksi dengan beberapa komponen perangkat lunak seperti database. Aplikasi ini memerlukan akses ke database virtual class dan informasi ruangan yang tersedia di Value untuk memastikan ketersediaan dan validitas pengajuan peminjaman kelas oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, sistem operasi. Aplikasi ini dirancang untuk menjalankan sistem operasi yang kompatibel dengan perangkat smartphone atau tablet yang digunakan oleh mahasiswa TLU, seperti perangkat Android atau iOS. Lalu yang ketiga, alat aplikasi ini membutuhkan akses ke kamera smartphone untuk memindai QR code sebagai metode login atau verifikasi pengguna. Berikutnya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok G untuk SKPL ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.